Sebelum menonton video ini, ada baiknya teman-teman kunjungi channel terlebih dahulu. Kemudian di sana sudah disediakan banyak sekali video. Atau juga teman-teman bisa memilih salah satu. Misalnya seperti ini, pilih salah satu dan lihat ada deskripsi video. Kita telah menyediakan berbagai materi-materi sesuai dengan kelas dan juga semesternya. Dengan begitu teman-teman bisa memilih kira-kira kelas mana yang dibutuhkan, materi mana, dan di semester berapa. Karena dengan begitu teman-teman bisa dengan sangat mudah memperoleh materi yang diinginkan. Terima kasih dan selamat menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Oke teman, saat ini kita udah nyampe di unit 3. Benar-benar nggak terasa kalau sekarang sudah unit 3. Sebelumnya kan kita belajar tentang nama-nama makanan, nama-nama buah-buahan, terus nama-nama anggota keluarga, ada father, mother di unit 2. Sekarang kita masuk di unit 3 yaitu where is my pen. Nah, ingat kan di bab 2 kemarin itu kita berbicara tentang like dan likes. Cara membedakan keduanya, likes dan like. Nah, kalau sekarang kita belajar tentang where is my pen. Jadi bertanya di mana pulpen saya? Where is my pen? Nah, perhatikan nanti yang akan menjadi titik pembelajaran kita di sini adalah to be yang di sini is. Nah, ingatkan kalau to be itu ada 3. Ada apa aja kalau masih ingat? To be itu ada am, is, dan are. Ini ada 3 ya. To be itu ada am, is, dan are. Nah, ketika dia bertanya where is my pen, maka di sini dia menggunakan to be is. Kenapa dia menggunakan is? Kenapa nggak pakai am atau are? Nanti akan kita pelajari. Nah, si Cici nih ngomong nih, there is a pen on the desk. There is a pen on the desk. Ada sebuah pulpen di atas meja. Nah, terus kita tanda di sini ada is dan ada on. On menunjukkan tempat ya, atau arah atau posisi. Oke, kita lihat. Si Joshua berkata, there are 2 pens on the desk. Nah, perhatikan dia menggunakan are dan juga menggunakan on. Nah, are tadi to be. Nah, tapi di sini is, sementara di sini dia menggunakan are. Nah, artinya kata yang sama, perhatikan. There are 2 pens menggunakan are. Sementara di sini there is a pen menggunakan is. Nah, titik perbedaannya ada di mana? Nah, ternyata ketika pulpennya 1, di sini 1, maka dia menggunakan is. There is a artinya sebuah. There is a pen on the desk. Ada sebuah pulpen di atas meja. Sementara di sini pulpennya ada 2. 1, 2. There are 2 pens on the desk. Jadi perbedaannya ketika menunjukkan barang yang satu atau tunggal. Untuk tunggal maka kita menggunakan is. Tapi untuk menunjuk benda yang jamak maka kita harus menggunakan are. Gitu ya. Sekarang sudah tahu cara membedakannya. There are 2 pens, tapi dengan catatan ketika dia are, di belakang kata benda harus menggunakan s lagi. Oke. Nah, sementara di sini di belakang kata benda yaitu pen tidak ada s karena dia atau is. There is a pen, tidak ada s. Oke. Sementara di sini ketika dia menggunakan to be are dan pennya ada lebih dari 1, maka harus ada s. There are 2 pens. Oke, lanjut. Nah, kita lihat ada berapa buku yang ditunjuk? 1, itu artinya harus pakai is karena tunggal kan, 1 kan tunggal. Berarti there is a book. There is a book on the desk. Ini kita kasih tanda lagi is dan on. On artinya di atas meja. Jadi sudah tahu cara membedakan there is dengan there are. There is digunakan untuk menunjuk benda yang tunggal, tetapi there are digunakan untuk menunjuk benda yang banyak atau lebih dari 1. Ini dia udah di halaman 27. Lanjut lagi. Nih si Made.
There are 4 books on the desk. Nah, there are ada berapa bukunya? 4, 4. Berarti untuk menunjuk benda yang lebih dari satu, sekali lagi harus menggunakan are. Sementara untuk menunjuk benda yang satu, menggunakan is. There is a book. Dan yang banyak atau 4, there are 4 book. Perhatikan ada s di belakang kata bendanya. 4 books gitu ya. There are 4 books on the desk. Ada 4 buku di atas meja. Oke, lanjut di halaman 29. Nah, sekarang kita coba membiasakan diri. Look and say. Perhatikan dan ucapkan. Look at the picture and say the sentences. Lihat pada gambar, kemudian ucapkan kata-katanya atau kalimatnya. Oke. Ada berapa mejanya? 1, 2. Berarti sudah pasti pakai are. Ya. Kita lihat benar nggak sih? Ternyata benar. There are 2 tables. Ada 2 meja. There are 2 tables. Terus ada lagi. Apa nih? Lemari. Cupboard. Ada berapa lemarinya? 1, 2. Ini ada 2. Berarti lagi-lagi dia menggunakan are. There are 2 cupboards. Nah, perhatikan ada s di belakang kata benda. Kenapa ada s? Itu menandakan bahwa bendanya lebih dari 1. Kita berpindah. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sharpeners ya. Ada berapa? 5. Berarti karena 5 sudah pasti pakai are. Kemudian menyebutkan jumlahnya, baru menyebutkan nama bendanya, diakhiri dengan huruf S. Sehingga menjadi there are 5 sharpeners. Ada 5 penajam pensil ya, sharpeners. Kemudian ini lagi penghapus, erasers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 erasers. Nih. There are 8 erasers. Kemudian ada 5 tas, 5. There are 5 bags. Nah, ada S. There are 5 bags. Jadi harus sesuai ya. There are untuk menunjuk barang yang banyak, 5 menentukan jumlahnya, bags harus ada huruf S di belakang menandakan bahwa benda itu jamak atau lebih dari 1. Nih, jam. There are 9 clocks. There are 9 clocks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti benar 5. 9. Lanjut. Kita memisahkan diri lagi, ada 2 botolnya, berarti there are 2 bottles. Jadi titik-titik ini yang harus kita perhatikan. There are 2 bottles. Kita perhatikan to be-nya, dia menggunakan are. Kita memperhatikan to, menunjukkan jumlah. Dan di belakang kata benda ada S. There are 4 rulers. Nah, perhatikan are, 4 rulers, ada S. Itu titik yang perlu kita perhatikan. Terus kursi, chairs. There are 3 chairs. There are 3 chairs, ada S. Kemudian, nah perhatikan, ketika dia menunjuk benda yang satu, dia kembali menggunakan is. There is a mat. Tidak ada huruf S di belakang. Oke. Kemudian ada sebuah peta. There is a map. Ya, nggak ada S. There is a map. Ya, nggak ada S. There is a map. Tidak ada S. Oke, lanjut. Oh. Jadi kita cukup sampai di sini dulu ya. Sampai di halaman 30, nanti kita lanjut videonya di halaman 31 di video berikutnya. Untuk mengulang kembali, kita coba lihat ulang. Ketika dia menunjuk benda yang satu, dia menggunakan is. There is a bla bla bla, tergantung bendanya apa. Tapi hati-hati jangan menggunakan s di belakang kata bendanya, karena hanya satu atau cuma satu. There is a map, there is a mat. Tapi kalau ini there are 2 chairs, ada s. There are 2 bottles. There are 4 rulers. Ingat, ada s. Kemudian there are 5 bags. There are 9 clocks. There are 5 sharpeners. There are 8 erasers. There are 2 tables. There are 2 cupboards. Oke, sampai ketemu di halaman 31 pada video berikutnya. Dadah.